Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam munba'il ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fil wajibati was sunani zahirah wal lawazimi bi ifsadihi. Fasal yang pertama menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban dan kesunnatan-kesunnatan yang zahir, dan juga menjelaskan tentang sesuatu yang harus dilakukan, wajib dilaksanakan disebabkan merusak puasa. Amal wajibatu zahiratu fasittatun. Adapun kewajiban-kewajiban yang zahir itu ada 6. Al-awwalu muraqabatu awwali syahri Ramadan. Yang pertama, kewajiban yang zahir itu ialah mengawasi awal daripada bulan Ramadan. Mengawasi, menyelidiki, dan mencari tahu tentang awal daripada bulan Ramadan. Hari pertama bulan Ramadan. Wa dzalika bi ru'yatil hilal, dan untuk mengetahui muraqabah awal daripada bulan Ramadan itu dengan ru'yatil hilal, melihat hilal. Fa in humma, maka kalau hilal itu tidak dapat dilihat karena ada mendung, ada awan, fastikmalu thalathina yauman, maka bulan Sya'ban harus disempurnakan sampai 30 hari. Jadi kalau mendung datang sehingga hilal tidak terlihat, atau hilalnya terhalang oleh mendung sehingga hilalnya tidak bisa dilihat, tidak bisa ru'yah, maka bulan Sya'ban harus disempurnakan 30 hari. Wa na'ni birru'yatil ilmu. Dan yang saya maksudkan dengan ru'yah itu adalah al-ilmu, mengetahui. Jadi begitu mengetahui adanya hilal, maka wajib orang yang mengetahui ini melakukan puasa Ramadan. Wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahidin. Mengetahui adanya hilal itu bisa hasil dengan perkataan orang adil yang satu. Satu orang adil cukup. Jadi kalau ada orang adil mengatakan bahwa saya sudah melihat hilal, melihat rembulan tanggal 1 bulan Ramadan. Kalau sudah ada orang yang mengatakan begitu,
Terus orang ini mengetahui dari orang yang mengatakan begitu, yang mengatakan bahwa dirinya sudah melihat hilal, maka bagi orang yang mengetahui itu wajib mengerjakan puasa. Wala yasbutu hilalu Syawal illa biqauli adlaini ikhtiyatan lil ibadah. Dan tidak ada ketetapan hilal di bulan Syawal atau bulan Syawal tanggal 1, tidak ada ketetapan kecuali dengan perkataannya dua orang yang adil. Kenapa kok dua orang yang adil? Sementara untuk masuk di bulan Syawal itu cukup dengan perkataannya satu orang yang adil, ikhtiyatan lil ibadah, karena untuk berhati-hati dengan melakukan ibadah supaya ibadah Ramadan masih tetap berlangsung, maka yang diikuti adalah perkataannya dua orang yang adil. Jadi kalau orang itu sudah mengetahui bahwa hilal sudah ada, maka bagi orang yang mengetahui itu wajib melakukan puasa Ramadan. Wa man sami'a adlan wa wathaqa biqaulihi wa ghalaba ala dhannihi sidquhu lazimahu shaum. Dan barang siapa yang mendengar perkataannya orang yang adil, dia mengatakan bahwa dirinya sudah melihat hilal. Orang yang mendengar ini percaya dengan perkataannya orang yang adil tadi, dan dia menyangka bahwa orang yang adil yang berkata bahwa dirinya sudah mengetahui hilal itu benar. Gimana? Lazimahus shaum, maka bagi orang yang mendengar perkataannya orang yang adil tadi wajib melakukan puasa. Wa illam yaqdil qadi bihi, sekalipun tidak diputuskan oleh qadi. Dalam hal ini Menteri Agama misalnya. Jadi Menteri Agama belum memutuskan Ramadan, tapi bagi orang tadi itu sudah percaya kepada ceritanya orang yang adil bahwa dirinya itu sudah melihat bulan. Bagi orang yang percaya tadi wajib puasa Ramadan, sekalipun masih belum ditentukan atau masih belum diputuskan oleh Menteri Agama. Falyattabi' kullu 'abdin fi ibadatihi mujibi dhannihi. Kemudian bagi setiap orang yang menetapkan sangkaannya, dia menyangka bahwa orang yang tadi itu benar di dalam perkataannya dan dia percaya, maka setiap orang yang percaya dan dirinya menyangka bahwa orang yang menceritakan tadi itu benar, maka setiap orang yang percaya tadi juga wajib mengikuti dan berpuasa bulan Ramadan. Misal si A bercerita kepada si B bahwa dirinya sudah melihat hilal. Si B percaya dan menyangka bahwa orang yang bercerita tadi itu, si A yang bercerita itu benar. Terus si B bercerita kepada si C, dan si C percaya kepada si B, maka si B ini, si C ini juga wajib melakukan ibadah puasa. Wa idza ru'iyal hilal bi baldatin
walam yura bi ukhra. Dan apabila hilal itu terlihat di dalam satu negara dan tidak terlihat di dalam negara yang lain, dan jarak di antara dua negara ini lebih sedikit daripada 2 marhalah. Kalau 1 marhalah itu kira-kira perjalanan 1 hari. Kalau 2 marhalah berarti perjalanan 2 hari. Kalau di antara 2 negara ini jaraknya lebih sedikit dari 2 marhalah, maka wajib as-shaumu 'alal kulli. Wajib melakukan puasa bulan Ramadan bagi semua negara tersebut. Nah, negara yang satunya wajib, yang satunya juga wajib. Jadi kalau umpamanya ada 2 negara, di antara 2 negara ini jaraknya kurang daripada 2 marhalah, maka semua negara 2 ini wajib melakukan ibadah puasa, walaupun tidak terlihat di dalam negara yang satunya. Itu kalau lebih sedikit daripada 2 marhalah. Wa in kana aktsara kana likulli baldatin hukmuha wa la yata'addil wujub. Dan kalau jaraknya di antara 2 negara itu lebih banyak daripada 2 marhalah, maka setiap satu negara itu mempunyai hukum tersendiri, hukum sendiri, dan tidak ada pengaruhnya kepada negara yang satunya, yang lainnya itu. Jadi kalau ada 2 negara, yang satunya ini terlihat ada hilal, negara yang satunya lagi tidak terlihat adanya hilal. Terus jarak di antara 2 negara ini lebih banyak daripada 2 marhalah. Maka di negara yang terlihat rembulan atau hilal itu wajib berpuasa, di negara yang satunya yang tidak terlihat hilal itu tidak wajib, masih belum wajib berpuasa. Sebab Ramadannya masih belum masuk. Itu kewajiban yang zahir yang pertama daripada puasa. Asani, adapun kewajiban yang zahir yang nomor 2 ialah an-niyah, yaitu niat. Ya, ini penting sebab kalau tidak niat puasanya tidak jadi. Wala budda likulli lailatin min niyatin mabitatin muayyanatin jazimatin. Jadi bagi setiap malam, setiap malamnya bagi orang yang berpuasa itu wajib melaksanakan niat. Wajib melaksanakan niat, dan niatnya itu harus jatuh di malam hari. Niatnya jatuh di malam hari. Harus dijatuhkan di malam hari, mulai dari maghrib sampai pada sebelum fajar. Maghrib sampai sebelum fajar itu harus dilakukan niat setiap malam. Muayyanatin jazimatin, dan niatnya itu harus ditentukan. Misalnya puasa Ramadan, maka puasa Ramadannya harus disebutkan. Contoh, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nah, itu. Jadi harus ditentukan. Kalau puasa Ramadan, puasa Ramadan. Puasa bayar kafarat, ya harus disebutkan puasa dari bayar kafarat. Ya. Jadi niat itu harus dilakukan setiap malamnya. Tapi kalau menurut Imam Malik, cukup dilakukan di awal Ramadan bagi semua Ramadan itu. Cukup. Kalau bagi Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu harus dilaksanakan
setiap malamnya. Jadi kalau umpamanya Ramadan 30 hari, ya niatnya setiap malam. Setiap malam. Falau nawa ayyasuma syahr Ramadan daf'atan wahidatan lam yakfihi. Maka kalau ada orang berpuasa, niat puasa Ramadan satu kali satu bulan, maka tidak cukup. Kecuali kalau menurut Imam Malik tadi. Kalau menurut Imam Malik, seperti yang saya katakan tadi, cukup dilaksanakan di awalnya Ramadan. Niatnya satu kali. Jadi satu bulan itu niat satu kali ada di awalnya Ramadan. Niatnya ada niat puasa semua Ramadan. Kalau namanya satu bulannya itu 30 hari, ya 30 hari itu masuk semua. Tapi kalau menurut ini, enggak, setiap malamnya harus melaksanakan niat. Kalau tidak melaksanakan niat, lupa misalnya. Ternyata pada pagi hari ingat bahwa dirinya belum melaksanakan niat tadi malamnya. Maka puasanya tidak jadi. Puasanya tidak jadi. Kenapa? Karena niatnya tidak sah. Wa huwa alladhi 'anaina biqaulina kulla lailatin. Ini yang dimaksud dengan kata-kata kami kulla lailah. Walau nawa bin nahar lam yujzihi saum Ramadan wala saumul fardi illa tatawwu'ah. Dan kalau sekarang umpamanya ada orang niat puasa di siang hari, niatnya di siang hari, setelah fajar, setelah sholat subuh umpamanya, atau jam 7, jam 8, jam 9, niatnya di siang hari, gimana? Lam yujzihi saumu Ramadan, maka tidak cukup puasa Ramadannya. Artinya puasa Ramadannya tidak sah. Dan bukan hanya puasa Ramadan, puasa-puasa fardu yang lain seperti bayar kafarat, seperti puasa nazar, itu tidak cukup begitu. Illa tatawwu'ah, kecuali puasa sunat. Kalau puasa sunat walaupun niatnya di siang hari tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi kalau umpamanya pada malam harinya lupa atau tidak lupa tapi sengaja niatnya di pagi hari umpamanya, tidak apa-apa. Cukup kalau puasa sunat. Wa huwa alladzi 'anaina biqaulina mabitatin. Ini yang dimaksud dengan kata-kata kami mabitah. Jadi niatnya puasa itu harus diletakkan di malam hari. Dilaksanakan di malam hari. Walau nawasauma mutlaqon. Walau nawasauma mutlaqon. Awil fardhu mutlaqon lam yujzihi hatta yanwiya faridatallahi azza wa jalla shaum Ramadan. Dan sekarang kalau orang yang mau berpuasa itu niat puasa secara mutlak atau niat fardu saja secara mutlak. Contoh, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Saya niat puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau niatnya niat fardu saja secara mutlak. Nawaitu fardhu shaumi lillahi ta'ala. Atau nawaitu shauma fardhon lillahi ta'ala. Gimana begitu? Lam yujzihi hatta yanwiya faridatallahi azza wa jalla shaum Ramadan. Maka tidak cukup niat begitu itu. Sehingga dia orang yang mau berpuasa niat keparduan, pardunya puasa
Ramadan. Contoh, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok untuk melaksanakan puasa Ramadan. Fardu puasa Ramadan. Kalau begitu cukup. Kalau secara mutlak nawaitu sauma lillahi ta'ala, tidak cukup begitu. Walau nawa lailatas syakki ayyasuma ghadan in kana min Ramadan lam yujzihi. Sekarang kalau ada orang niat pada malamnya hari syak, hari ragu-ragu. Lailatul Syak ini tanggal 30 bulan Sya'ban. Niatnya begini. Ayyasuma ghadan in kana min Ramadan. Saya niat puasa besok pagi kalau memang besok pagi ini termasuk Ramadan. Nawaitu sauma ghadin in kana min Ramadan. Gimana? Lam yujzi. Saya niat puasa besok pagi kalau besok pagi itu memang betul-betul termasuk Ramadan. Lah begitu itu tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Fa innaha laysat jazimatan. Sebab niat yang begitu itu tidak mantap. Tidak mantap. Niat puasa besok pagi kalau besok itu termasuk Ramadan, kan berarti tidak mantap. Tidak mantap. Nah, kalau demikian maka tidak sah niatnya itu, tidak cukup. Kalau tidak cukup dan puasanya diteruskan, maka puasanya tidak jadi. Illa antustana dan niyatuhu ila qauli syahidin adlin. Kecuali kalau memang niatnya itu disandarkan pada perkataannya saksi yang adil. Kalau disandarkan kepada perkataannya orang saksi yang adil, maka dianggap cukup niatnya itu. Contohnya begini. Ada seorang saksi yang menyaksikan bahwa hilal sudah terlihat. Dia menjadi saksi. Dia orang yang adil. Terus sementara ada orang mau berpuasa Ramadan, niatnya begini. Nawaitu sauma ghadin in kana min Ramadan. Saya niat berpuasa besok pagi kalau memang besok pagi itu termasuk Ramadan. Tapi dia niatnya itu berpegangan pada perkataannya seorang saksi yang adil. Gimana kalau begitu? Maka niatnya itu cukup. Jadi kalau terus berpuasa, maka puasanya sah. Waqtimalu ghalatil adli au kidbihi la yubtilul jazmah. Qala wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, barokah dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.